tanda-tanda kiamat itu nanti kalau sudah tidak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah. Sekarang situasi terjadi nih. Jadi corona bisa menunda haji, bisa menunda umroh, tapi tidak bisa menunda pilkada itu kan. Tapi jangan paranoid lah. Masuk pengajian terus dibubarke. Dari mereka ya. Anak-anak Sarkom, lokalisasi. Masih terus komunikasi ya sama mereka? Terus. Masih ya? Terus, Dan yang paling laris kan doa untuk laris itu. Ada doa penglaris ya tuh? Ya mereka biasa minta doa untuk laris. Oh, ke panjenengan nih? Iya. Terus, kayak di lokalisasi. apa yang diijazahi apa? Balighu ani walau ayah itu Iya. benar. Di atas politik itu ada yang namanya kemanusiaan. manusia. Nah, itu juga akan menjadi warning bagi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di kawasan satu candi yang sangat ikonik, yaitu Candi Borobudur. Tepatnya di sekitar atau di pelataran Borobudur, di mana candi ini adalah merupakan salah satu 7 dari keajaiban dunia. Dan alhamdulillah kita di tempat yang istimewa bersama orang-orang yang sangat istimewa. Malam hari ini kita akan ngobrol santai, ngalor ngidul, menenteramkan hati kita, sekaligus mencerahkan suasana hati dan batin kita bersama orang-orang yang terpilih. Malam hari ini telah hadir bersama kita para Gus milenial. Ya. Pertama sudah tidak asing lagi adalah Gus Miftah, Maulana Habibur Rahman. Ya, tepuk tangan untuk saya. Tepuk tangan. Yang di rumah, dimanapun tepuk tangan. Dan satunya lagi adalah Kiai yang nyentrik, milenial, sekaligus Dan punya radio. punya TV, punya restoran, punya rumah sakit, Punya istri yang paling penting. punya istri. Ya. Beliau adalah Gus Yusuf Khudori. Yusuf Khudori. Tepuk tangan. Kata Gus Yusuf, apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Saya ingin sedikit cerita tentang Borobudur. Saya kira-kira tahun 93-an, ketika itu gedung PBNU masih 2 lantai. Saya pernah sowan Gus Dur. Ketika diskusi banyak hal, kemudian Gus Dur memberikan pertanyaan kepada saya. Saudara Faisal, Anda tahu nggak tanda dari kebesaran Islam di Indonesia? Karena yang bertanya Gus Dur, lebih aman saya jawab tidak tahu. Boten kertas Gus. Lalu Gus Dur menjawab Candi Borobudur. Saya bertanya kepada Gus Dur, nah hubungannya apa Gus? Tanda kebesaran Islam itu dengan Candi Borobudur. Lihatlah, umat Islam di Indonesia sebagai umat yang mayoritas, kita memelihara, merawat Candi Borobudur, tempat peribadatan umat Buddha dengan baik. Bahkan kita ikut membanggakan kita memiliki Candi Borobudur. Maka disitulah letak kebesaran Islam di Indonesia. Bahwa kita meskipun mayoritas tidak semata-mata dan semena-mena menggunakan tirano mayoritas untuk menghina ataupun kemudian mengkerdilkan bangsa-bangsa lainnya. Wong Islam ngopeni Buddha ya? Ya, tinggal wong Buddha sing sukses ya ngopeni. Genting ngopeni Gus Yusuf. Genting ngopeni. Dan ini luar biasa malam hari ini, spesial sekali. Ya. 2 tokoh yang sangat keren. Ya. Dua-duanya punya idola yang luar biasa. Ya. Ini cerita soal idola. Ketika saya dulu diundang di Pondok Ora Ajinya Gus Miftah, awal pertama kali perjumpaan saya dengan Gus Miftah, follower saya ketika itu sudah 30.000 ya di Instagram ini. Ya. Dan Gus Miftah waktu itu masih 15.000. Ya. Kita bersepakat untuk saling mengendorse, bahasa sekarang ini. Ya. Saya ingin membesarkan Gus Miftah juga ingin membesarkan saya. Ternyata ikhtiar dari saya itu yang luar biasa. Saya berhasil menjadikan Gus Miftah ini punya follower 1,5, sementara Gus Miftah tidak cukup berhasil, bahkan gagal membuat follower ini saya menjadi 1,5 juta. Jadi
baru sekitar 65.000 saja. Itu menunjukkan sebetulnya Sekjen lebih sukses ya. Barokahnya itu. Barokahnya ngeri. barokahnya ngeri. Ya wajar karena beliau sekjen, saya hanya muhibin kan. Nah, kita ingin mendapatkan pencerahan dari dua tokoh ini, ya, terutama dengan kita menghadapi masa pandemik. Ya. COVID-19 yang kita di Indonesia sekarang sudah masih di atas hampir menuju 300.000 ya, terkonfirmasi. Ya. Kemudian hampir setiap hari penambahannya 3.000, 4.000 kasus. Ya. Dan berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik oleh Presiden, Satgas, gugus tugas, para gubernur, bupati, wali kota. Bersama-sama kita semuanya melakukan social distancing. Bahkan kita semuanya juga menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sama kalau ngundang ngaji Gus Miftah ya 3M. Betul, 3M juga ya. Matur nuwun Mas Miftah. Wah. Apalagi yang ngundang PBNU, waduh. Waduh. 7,5 M. Iya, iya. Pitulungan setengah makso. Ya. Jadi kita ingin penjelasan ataupun pencerahan dari dua ini, terutama begini. Dalam skenario terburuk, seandainya pandemik ini selamanya tidak akan pernah bisa hilang. Ya. Kira-kira kita sebagai umat yang beragama, yang harus selalu optimis itu, bagaimana mendapatkan situasi ini? Monggo. Monggo, sing sepuh riyen. Oke. Gus Yusuf. Kita disepuhkan ini. Disepuhkan. Asapnya ampuh. Ya memang sampai hari ini kan belum ada yang tahu Pak Sekjen sampai kapan pandemi ini berakhir kan. Sampai kapan pandemi ini berakhir. Maka apa yang sekarang sering disebut dengan budaya hidup baru atau new normal atau apa, mungkin itu ya menjadi salah satu apa ya, salah satu yang harus kita lakukan. Ya. Budaya yang jelas kan ini juga sekarang masyarakat sebetulnya budaya ini sudah ada dulu, yang namanya bersih-bersih itu kan kita sudah diajarkan sejak dulu. Ya, Tapi kemarin kita terlupakan. Nah sekarang diingetin lagi kita untuk menjaga hidup yang bersih, yang higienis. Ini salah satu upaya lahir itu. Tapi tidak bisa dinafikan itu adalah upaya secara batin. Karena kita hati-hati boleh, tetapi tidak boleh panik kan, jelas. Kita waspada boleh, tetapi jangan ketakutan. Ya. Karena kalau ketakutan kita belum apa-apa udah mati duluan gitu kan. Jadi ya tetap kita hadapi aja situasi ini dengan perasaan-perasaan yang ya kalau bahasa Gus Miftah mungkin ya tetap senang, tetap happy. Ya. Karena dengan bahagia itu imun kita juga terjaga kan. Ya. Tetapi kita tetap sekali lagi hati-hati. Kita tetap menggunakan protokol kesehatan, tapi jangan paranoid lah. Masuk pengajian terus dibubarke. Ya. Ya, tapi masalahnya apakah mungkin menyelenggarakan pengajian ya di tengah pandemik begini? Ya, Gus. Ya, pengajian menurut saya kan ini ada dua hal. Satu imunitas dan satu imanitas. Ya. Imunitas ini harus dijaga, imanitas juga penting. Karena kita punya keyakinan bahwa pandemi ini ada yang menciptakan dan pasti ada yang akan memberhentikan. Ya. Nah itu harus dijaga. Tapi ya memang pengajian Gus Miftah ini luar biasa. Pengajian itu sebenarnya kalau kita yang di kampung-kampung nggak apa-apa. Tapi kalau kedatangan beliau ini jadi wabah, pengajiannya bludak gitu loh. Ya ini yang memang menjadi problem kan di situ. Pengajiannya nggak apa-apa, tapi jangan kerumunan gitu kan. Iya. Kan repot. Jangan-jangan kalau saya pengajian lama-lama ada stempel baru Jan. Apa itu? Presiden Corona lah istilah. Ya. Jadi ya. Nah, jadi berarti kita akan memasuki satu kehidupan baru ya. Ya. Jadi kehidupan baru itu artinya kalau nanti memang setahun, 2 tahun memang ini ternyata pandemik ini juga belum berakhir. Sementara anak-anak sekolah itu tetap harus, ke masjid juga harus, gitu kan. Tetapi sebelum ke arah sana kan
kita harus melakukan langkah-langkah utama dulu. Iya. Makanya ada PSBB, PSBM, ya, ada Tapi memang PSBK. saya melihat Gimana, Gus? pemerintah Gus itu Miftah sekarang? seringkali kebijakan itu membingungkan. Contoh beginilah, bahasa new normal itu Gus, saya dari awal menolak. Iya, iya, iya. Karena menurut orang awam itu new normal ya wis normal itu. Iya, iya. Jadi, dan ini selalu saja pemerintah melakukan kesalahan yang sama menurut saya. Satu, overlapping di antar kementerian itu sendiri. Kemudian, bahasa-bahasa yang digunakan bagi saya tidak cekli lah itu. Iya, iya. Kayak new normal, new itu ya anyar, normal lagi waras. Berarti wong waras anyaran. Berarti kemarin-kemarin kita dianggap kentir gitu. Kemudian ditarik sama pemerintah akhirnya beradaptasi dengan kebiasaan baru. Iya, iya. Maka saya dulu pernah mengatakan begini, yang selamat itu bukan yang punya duit, bukan yang cerdas, bukan yang kuat. Kalau memang yang kuat, The Rock itu kenal. Iya, iya, The Rock. Yang itu loh, Iya. Gus, yang gede Iya, iya. itu kena loh. Kalau memang yang sehat, dokter Indonesia sudah 100 lebih yang kena. Iya, iya. Gitu kan. Kalau memang yang hati-hati, Pangeran Charles juga kena gitu. Iya, iya. Tapi bagi saya kemudian yang bakal selamat itu adalah orang yang mampu beradaptasi dengan cepat dengan segala perubahan. Iya. Contoh begini, saya menisbatkan seperti kejadian perahu Nabi Nuh. Yang selamat itu ya yang mampu beradaptasi dengan ajaran Nabi Nuh. Iya, iya, Maka iya. istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an, walaupun orang dekat dengan Nabi Nuh nggak selamat. Nggak selamat. Karena nggak mampu beradaptasi dengan kebiasaan yang dibawa oleh Nabi Nuh. Iya. Lah, yang menjadi persoalan sekarang adalah seberapa jauh orang Indonesia itu mampu beradaptasi. Karena ngeyelan, Gus. Kayak new normal itu ya menurut orang Indonesia wis normal kabeh, wis diumbar. Iya, iya. Tapi begini ya, ngomong-ngomong soal selamat tidak selamat, itu kan tidak berarti orang yang meninggal karena COVID itu dianggap tidak selamat dalam pengertian secara keimanan ya. Iya. Ya. Ini juga harus didudukan, Gus. Ah. Karena kan ini seolah-olah sekarang orang kalau kena COVID ini kemudian aib. Ya bukan Apa? aib. Ya kan bukan aib ya. Ya. Artinya pengertian selamat dalam definisi perahu Nuh itu gimana, Nabi Nuh itu? Jadi apa namanya? Beradaptasi dengan kebiasaan baru. Oke. Kebiasaan baru. Ajaran Nabi Nuh itu kan berarti ajaran yang menurut orang Ketika itu. itu kan juga dianggap baru. Ya, ya. Dan ternyata yang kemudian selamat, yang mau beradaptasi dengan apa yang Iya. dibawa Nabi Nuh. Iya. Lah, kayak corona itu kan juga satu hal yang baru. Satu Iya. hal yang baru. Dan sekarang kan bahkan ada meme tuh, Gus. Oh, jadi corona bisa menunda haji, bisa menunda apa namanya umroh, tapi tidak bisa menunda pilkada itu Pilkada. kan. Tidak bisa menunda pilkada itu. Ya, ya. Padahal yang minta nunda banyak, termasuk PKB. Kok PKB? PBNO gitu. Ya gara-gara ketemu ketua PKB lah jadi PKB gitu. Jadi lah orang sekarang itu mau nggak mau dituntut seperti umatnya Nabi Nuh yang mampu beradaptasi dengan Nabi Nuh. Ya, ya, ya. Ya melu, karena hari ini kita hidup di satu zaman di mana orang kentut itu lebih dihargai daripada orang batuk. Ya, ya, ya. Jadi kalau hari ini saya ngentut paling ngundi biskuit tok, wow, Ya, ya. bosok gitu. Ya, ya. Tapi kalau saya Bersin. bersin melayu apa ini? Kebalik-balik sudah ya. Nah, jadi harusnya seberapa jauh kita mampu beradaptasi. Ya. Karena ini susah, merubah mindset Betul. ini susah. Itu. Betul. Tapi yang tadi disampaikan Pak Sekjen ini Iya, benar, Pak Gus. Sekjen. Jadi memang ada stigma di masyarakat bahwa yang terkena COVID itu Aib. menjadi aib dan harus dikucilkan dan lain sebagainya. Iya, Ini sebetulnya yang juga harus diluruskan karena secara medis itu bukan aib dan sangat mungkin disembuhkan. Iya, ya. Tingkat kesembuhannya tinggi. Yang kedua juga secara agama ketika kita kena musibah dan kita bisa menerima itu malah bisa jadi kifarot, kita bisa jadi lebur dosane. Ya, ya. Jadi kalau yang banyak dosa-dosa mapan wae corona gitu loh. Ya, ya. Nek wis kena corona dosane ilang. Itu kan Ya. ini kan pemutihan yang luar biasa kalau kita bisa menerima Ya. dengan ikhlas dengan sabar. Dan kondisi ini dialami bukan hanya Indonesia, tapi lebih dari 215 negara di seluruh dunia. Ya. Bahkan 2 tanah haram saja, Kena. Makkah Al-Mukarramah Ya. dan Madinah Al-Munawwarah, ya, itu sudah tidak bisa lagi ya, digunakan untuk peribadatan seperti waktu kita normal dulu. Ya. Bahkan penyelenggaraan ibadah haji kemarin dibatasi hanya 1.000 orang saja. Ya. Kemudian kita juga melihat pembatasan-pembatasan jamaah yang sangat-sangat diperketat. Ya.
Artinya situasi ini adalah situasi yang memang di luar dugaan kita ya. Kita kan dulu pernah, kadang-kadang ketika saya umroh juga kadang-kadang berpikir ya, ini Kapan sepinya? kapan sepinya gitu ya. Saya sepi tenan Jen. Bahkan ketika tanya itu kepada beberapa kiai, ya kiai bisa mengatakan, ya engkau nek wis cedek karo kiamat, Kiamat. ya kan. Tanda-tanda kiamat itu nanti kalau sudah tidak ada lagi orang yang tawaf di Ka'bah itu. Nah, ini kan sekarang situasi ini terjadi nih. Kira-kira apa ini harus kita lakukan ini, Gus? Kita harus melakukan pertaubatan global, menjadikan momentum ini sebagai media untuk lebih takarrub kepada Allah, atau bagaimana nih, Gus? Kalau saya yang pertama ya balik marang Gusti Allah. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Wis, satu itu. Saya sering mengatakan begini. Orang Islam itu seharusnya kalau kena masalah, jangan seperti seekor anjing yang dilempar kerikil. Asu kayak jangan diantem watu, wis sing doyak watu nih. Bukan yang lempar. Ya, Saya tahu betul ya, karena tanggoku asu kabeh ingin asu gitu. Jadi kalau ada anjing itu dilempar kerikil, Gus. Saya itu kan sering kalau masuk itu lempar. Yang dioyak itu bukan yang lempar, kerikilnya. Kerikilnya? Kerikilnya, jadi dikejar kerikilnya. Ya. Lah, seharusnya hari ini kita jadi orang Islam Asli itu ya? Asli. Saya nggak pernah itu soalnya. Nah, besok main ke tempat saya aja, antem ke asu gitu. Iya, Itu iya, kalau iya. dilempar kerikil itu sama anjing itu yang digudak itu bukan yang lempar, tapi kerikilnya. Kerikilnya ya? Lah seharusnya jadi orang Islam itu menghadapi masalah seperti hari ini ketika kita dikasih masalah oleh Allah seperti corona ini. Seharusnya jadilah seperti seorang cowok dilempar kerikil sama cewek cantik. Oh. Yang dikejar siapa? Ya yang lempar. Gitu. Iya. Bukan kerikilnya. Gitu. Iya. Maka kalau kondisi seperti ini hari ini ya, ketika kita dikasih masalah oleh Allah, seharusnya kita tidak fokus kepada masalahnya, tapi fokus kepada sang pemberi masalah. Iya. Siapa? Ya Allah itu loh. Lah, yang menjadi persoalan hari ini kita malah lali karo Gusti Allah, malah mau fokus dengan coronanya ini. Maka saya sering mengatakan berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan, jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Iya. Kalau saya kira-kira begitulah. Iya. Mau nggak Gus Yusuf? Ya kurang lebih sama lah, Jeng. Memang, tetapi tadi kita juga harus ada upaya-upaya secara lahiriah. Secara lahiriah bagaimana kita menjaga tadi protokol itu, karena hari ini gini. Hari ini semua orang mungkin bisa bicara tentang corona. Dan semua orang hari ini merasa menjadi ahli. Iya. Hingga kadang berbicara dari sisi agama, dari sisi apapun. Medis, dari apa. Ya. Tapi apapun kalau kita ngomong itu kan imam kita hari ini kan medis tetap, Pak. Iya. Ya, kalau di tataran lahiriah. Betul. Ahlinya ya. Ahlinya ahli itu ya para Makanya saya sering mengatakan ikutlah pendapat ahli, jangan ikutan orang yang ahli berpendapat. Ya. Kalau ahli berpendapat, wong nang medsos sih kabeh ahli berpendapat ya Gus. Betul. Nah, setelah kita ikut pendapatnya ahli, lah maka sekarang mari kita kembali tadi kepada Ikhtiar yang nyata. ikhtiar yang nyata tadi kepada Ya. Allah. kepada- Jadi ada corona ini kan banyak PHK. Saudara-saudara kita sekarang banyak yang kesulitan secara ekonomi. Loh kayak barang orang manggung, Jen. Tuh, Iya. termasuk jenengan ini. Waduh. Berapa Iya yang kan? di cancel berarti? Saya sampai Oktober 560 Waduh, jadwal. Tinggal dikalikan aja. itu kalkulator ono pirang M kira-kira ya. 560 jadwal hilang. Cancel semua. Iya. Mau manggung aja dibubar gitu. Iya. Nah, ini kan masjid di beberapa tempat yang memang zona hitam, zona merah itu ya tutup. Seperti Jakarta hari ini banyak yang nggak boleh lagi kan. Mall-mall juga banyak tutup. Gereja juga banyak tutup. Termasuk lokalisasi juga banyak tutup, Gus. Sekarang buka di Jogja kan? Loh, Dengan, buka? dengan standar COVID. Saya di Saudara COVID. saya di lokalisasi Maksudnya Jogja gimana? itu sudah dari 2 bulan yang lalu sudah buka. Walaupun tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Sudah buka. Iya. Ya standar COVID ya seperti yang lain di situ cuma 3M. Iya. Tapi aku mikir itu loh, nang lokalisasi menjaga jarak itu kepiye gitu loh. Nah ini kan Gus Miftah kan kita kenal ya, Ashabul Cafe nih. Iya. Beliau juga rajin berdakwah Itu udah buka ke 2 bulan yang lalu. kafe-kafe, ke diskotik-diskotik ya. Dan melalui kesempatan ini kita ingin kembali menyegarkan ingatan kita kepada model dakwah yang unik dan antik dari Gus Miftah ini. Masih banyak orang ini Gus yang masih penasaran Gus.
cerita-cerita dari lokalisasi ya Sarkem ya yang sering Ah. dikunjungi oleh Gus Miftah ini, Gus. Mungkin sering ketemu mereka yang sekarang sudah kembali ke jalan yang benar, atau mereka yang ingin kembali tapi susah. Bisa diceritakan sini, Gus? Saya justru terakhir-terakhir ini banyak DM dari orang non-Muslim. Hmm. Orang non-Muslim yang kebetulan juga kerja di tempat seperti itu. Ya, ya, ya. Tempat seperti itu. Saya kemarin terakhir podcast sama mantan LC. LC itu ladisket. Jadi kalau di Apa LC apa? Ladies? LC itu ladisket. Jadi kalau di Pantura namanya PK, pemandu karaoke. Atau Ya, ya. kalau di daerah Jawa Timur bagian sini namanya PL, Ya. pemilih lagu. Atau bahasa yang paling tren namanya purel. Perempuan rela diusel-usel, kira-kira itu. Itu ya mereka kerjanya di puskesmas lah, pusat kesenangan mas-mas. Ya, ya. Karena kan mereka kerjanya cuma mewarnai, Gus, Iya. mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Iya, iya. Jadi saya malah banyak mendapat DM sekarang itu dari teman-teman non Muslim yang akhirnya tertarik untuk belajar Islam gara-gara citra Islam yang menurut mereka menyenangkan dengan kajian-kajian di tempat seperti itu. Bahkan ada yang masuk Islam juga jangan-jangan, Gus? Saya dari jalur itu sekarang cukup banyak, Iya, cukup iya. banyak. Mereka rata-rata ketika kemudian datang ke pondok atau ketika saya tanya itu ya karena kaget saja gitu loh, Iya, iya. kaget saja. Bahkan di beberapa tempat itu saya membawa pendeta untuk ikut di tempat yang sama karena saya yakin tidak semua orang Islam ada di situ. Iya, iya, iya. Dan di situ. Dan kalau ngomong itu, ya mereka juga banget kena imbasnya, Jen. Iya, iya. Kalau ngomong corona macam-macam itu, Iya, iya. pendapatan mereka juga menurun. Iya. Makanya kan saya bilang sama mereka, ya kalau kalian nggak punya uang, banyak tagihan macam-macam, silakan datang ke pondok saya. Dibayar bah ora. Piye? Ayo nangis bareng gitu. Nah, pada saya ya meneh. Iya, 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 Pada iya. saya meneh. Dan alhamdulillah mereka hari ini juga malah justru kesadaran untuk ngaji, Gus. Itu semakin tinggi hari ini. Dari mereka ya? Anak-anak Sarkem lokalisasi Masih terus komunikasi ya sama Oh, mereka? terus. Gus? Masih ya? terus Dan tapi yang itu paling laris kan doa untuk laris itu. ah, Pengelarisannya itu. Ada doa penglaris ya tuh? Gus? ya mereka biasa minta doa untuk laris. Oh, ke panjenengan nih? Iya. Jadi kayak di lokalisasi. apa yang diijazai ya apa? saya bilang wis ndonga sak iso ya tak bilang itu. Mereka kadang bilang begini, ya Allah moga-moga malam ini tamu saya banyak tur dermawan. Tahu-tahu Mas Imam datang. Imam itu dulu ya? Oh, tapi bikin penyuluhan. Oh iya, penyuluhan. Ya. Iya, Saya iya, pikir iya, iya. apa namanya salah satu hikmah corona, Gus. Jadi apa namanya kesadaran beragama ini malah menaik loh, Iya. malah naik. Termasuk di tempat-tempat seperti itu. Iya. Ini saya baru sebulan di Sarkem itu sekarang permintaan mereka sangat tinggi. Iya, iya. Saya besok rencana itu ada ngaji di sana sekaligus bagi sembako untuk mereka itu. Iya. Jadi saya pikir kalau saya dari dulu cuman ngomong tok di tempat seperti itu, tak pikir efeknya nggak sebesar sekarang, Jen. Tapi ya saya ya gelem usul ya kudu uwul gitu loh. Iya, iya. Nah, Gus Yusuf ini kan juga, beliau juga mengasuh pondok pesantren yang santrinya mungkin puluhan ribu ya kalau dijumlahkan itu ya. Kondisi COVID kayak gini bagaimana Gus intinya, Gus? Ya, pesantren hari Ya ini ditanyakan bagaimana itu apanya, SPP-nya atau Ya macam-macam. semuanya. Kan pasti santri banyak yang tidak bayar kemarin SPP. Pas, Gus, pas santri mau masuk, itu kan sudah 4 bulan wali santri nggak pada kerja. Iya. Wali santri nggak pada kerja. Kita terus terang juga ngoprak-oprak. Udahlah sekarang yang penting berangkat. Wes semua nek penting tekan pondok, kalau di pondok ya ya tadi nangis bareng, Nangis mangan bareng gitu kan. Iya, 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 iya. Nangis bareng, mangan bareng. Iya, iya. Dan alhamdulillah kalau Bekarjo sih kita relatif semua sudah masuk. Tentu dengan kondisi Covid ini ya semua harus kita backup. Kesiapan kitab. Ini alhamdulillah keluarga saya ada yang jualan kitab, ya sekarang dibagi dulu lah. Nanti nek wis ono rezeki ya baru mereka bayar. Iya. Yang penting semua masuk. Karena ketika waktu itu lebaran aja belum buka, ini wali santri udah desek. supaya balik ke pondok? Supaya balik ke pondok, karena anak-anak di rumah sudah 3 bulan ya. Dulu kita pulangkan sebelum masanya kan. Mereka merasa direpoti ya kalau anak-anak di rumah ya. Gitu loh. Iya, bukan kok supaya anak cepat ngaji. Iya. Bendang mangan yang pondok wae. Iya.
Jadi anak itu kalau jauh dari orang tua itu kan dikangenin. Ah. Oh, Tapi begitu pulang seminggu nyumpeki gitu loh. nyempeti. Terus endang boleh. Ini kadang-kadang kita juga berpikir iki anak iki jane dipondok apa dibuang. Iya, iya. Rong wulan ora dikaroke, ora diweseli. Sama halnya hikmah sekarang anak suruh sekolah di rumah Jen. Ya, Itu sekarang orang tua baru tahu bahwa mendidik anak itu susah. betul. Asa kelas wong 40. Iya. Nang omah cah siji kangelan kok gitu loh. Iya, ngajari Pancasila sila pertama aja nggak Rampung-rampung gitu. rampung-rampung ya. Makanya kalau kemudian dulu ada anak sekolah dikerasin dikit sama gurunya dilaporkan polisi, sekarang baru tahu rasa. Iya. Ternyata orang tua yang tidak sabar mendidik anaknya di rumah sekarang di tengah-tengah pandemi, Kroso gara-gara Covid. kita sering melihat kan ada kekerasan. Iya. Bahkan ada yang sampai Meninggal. meninggal karena mendapat perlakuan kekerasan dari orang tuanya. Iya kan? Ya. Bahkan ospek Iya. Zoom aja sekarang ada kok. Ya. Orientasi itu dan itu bikin masalah baru malah. Ya. Nah, jadi situasi seperti ini dari segi pendidikan kita terpengaruh. Enggak cuma ekonomi Jen ya. Ya, dari kemudian orang dari kesehatan sangat berpengaruh. Ya. Lalu kita akan melihat masa depan kita ke depan itu seperti apa. Nah, untuk itu kita mungkin dari Gus Miftah dan juga Gus Yusuf ya, hikmah-hikmah yang paling penting ini, menghadapi situasi yang kita nggak pernah tahu ini akan berakhir kapan. Nah, ini seperti apa nih Gus? Kalau saya selalu mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Terlalu lemah. Jadi kalau sampai kapan? Saya kemarin ketemu Pak Erlangga itu, Pak Menko itu. Pak sampai kapan Pak? Ya sampai 2021 barangkali masih seperti ini Gus. Masih seperti ini. Berarti masih ada setahun lagi ini masih. Ya masih seperti ini. Dan mbok sampai kapan itu loh? Ya. Kalau Gus Yusuf kira-kira sampai kapan Gus? Ya sampai berhenti dengan sendirinya. Tapi kan kita yakin bahwa Allah itu memberikan ujian sudah diukur dosisnya. Ya. Kekuatan kita seberapa Allah pasti paham itu. Jadi kalau kita ibaratnya anak SMP nggak bakalan dikasih Ujian SMA ya? SMA kan? Ya. Jadi kita meyakini itu tidak ada takaran yang berlebihan tadi Gus Miftah tadi. Dan situasi pandemi ini ya banyak para mujahid kita, ya, para tenaga kesehatan, para dokter, ya, yang mereka itu luar biasa, ya, bahkan juga banyak tadi sudah ratusan dokter yang 100 meninggal. lebih. Ya. Kita doakan tentunya mereka itu, beliau-beliau itu adalah para mujahid agung yang insya Allah akan menempatkan di tempat yang terbaik, ya, dan pada keluarganya mudah-mudahan diberikan ketabahan dan kesabaran. Tapi gara-gara ini Jen, saya semakin bangga ya dengan kiai-kiai kampung Gus ya. 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 Kiai-kiai kampung kita itu banyak yang tidak masuk kartu prakerja. Padahal kalau ngomong dampak, mereka salah satu yang terdampak banget. Oh, saya tahlilan, yasinan aja nggak ada kok itu. Ya. Tapi sampai hari ini belum pernah saya mendengar kiai kampung itu demo gara-gara nggak masuk kartu prakerja. Ya. Dan kiai-kiai kampung itu sampai hari ini walaupun mereka nggak masuk, Karena mereka itu menjaga muruah ya juga. lah itu yang luar biasa. Iya. Makanya orang-orang kayak kita tuh kalau membengak aku ya izin sama beliau-beliaunya itu. Iya. Ya Gus Dur dulu kan pernah juga menyampaikan Indonesia itu mau diantem krisis kayak apa ya, insya Allah masih bisa selamat. Asal masih ada kiai-kiai kampung tadi Betul. yang setiap malam bermunajat, beliau tiap malam menangis, beliau tiap malam sambat kepada Allah dan nggak pernah ngitung ini saya sambat followernya berapa nggak pernah. Jadi kalau cuman setahun setengah 2 tahun 65.000 terus gue sampai banget. Terus sambat bendino itu nggak pernah ngitung kenaikan follower tiap hari. Iya. Jangan ngitung saya 1,4 dia 65 itu ruhul ikhlasnya nggak ada itu. Iya. Banyak juga muslimat, ibunya di kampung yang tiap hari puasa. Itu kan muasani Indonesia. Iya. Tapi Jadi- juga nggak pernah minta diakuin, saya udah bekerja untuk Indonesia, saya akan menyelamatkan Indonesia dan nggak pernah declare kami ini komite penyelamatan Indonesia. Nggak pernah ya. Itu. Padahal ndongone mendino ya. Dongone betul Ya. lah. Saiki sing ora tau ndonga malah declare gas itu. Malah ngoyak follower. Jadi gini Jen, kalau followernya belum sukses, bersabarlah, berdirilah. Karena sesuatu yang besar itu berangkat dari kecil, kata Mak Erot.
Ada ibu-ibu yang kemarin sempat WA ke saya, Gus, mbok tolonglah disampaikan ke Pak Ganjar, ke Pak Jokowi agar sekolah itu segera buka. Memang kenapa, Bu? Anak saya itu di rumah, kalau hari ini nggak sekolah, itu selamat dari virus corona. Tapi anak saya sekarang terpapar, Gus, kena virus pornografi. Gara-gara itu ya? Tiap hari megangnya gadget, YouTube, dan lain sebagainya. Ini juga TikTok, dampak. Itu sekarang banyak anak-anak yang juga terpapar soal pornografi. Yang lebih bahaya lagi, dalam situasi pandemi ini juga banyak yang terpapar radikalisme. Ya, maka kita berharap ya Gus Miftah ini bisa di-cloning banyak lah. Ya. Karena dalam situasi pandemi ini banyak sekali sekarang muncul kelas-kelas baru di grup WA. Kajian-kajian di grup WA, kajian-kajian di grup-grup medsos. Kesadaran beragamanya naik ya? Kesadaran beragamanya naik itu ditangkap. Ketika kesadaran orang naik, orang pada bingung, gelisah, ditangkap oleh sebagian kelompok yang justru overdosis gitu kan. Apapun kalau overdosis nggak baik. Nggak bagus. Apapun kalau over nggak bagus lah. Termasuk overweight itu nggak bagus. Ya. Kalau di kamera overweight ini. Overweight ini bagus. Ya. Maka saya dulu pernah menyampaikan begini, Gus. Saya sempat viral itu. Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Ya. Dan kelompok-kelompok itu hari ini memang luar biasa itu, memanfaatkan gadget karena memang musimnya musim virtual seperti ini sebagai jalan untuk dakwah. Lah orang-orang kayak kita tuh ketinggalan itu. Maka saya dulu kenapa kemudian ketika ditanya, kenapa sih Gus harus dibuat happy, relax dan menyenangkan itu? Ya supaya mereka mencari kesenangan bukan di luar pengajian, Gus. Ya. Jadi kalau banyak kemudian figur-figur agama itu menyenangkan, maka mereka tidak akan mencari hiburan di luar itu. Ya. Kenapa mereka mencari hiburan di luar itu? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan ketika ngaji. Kayak saya bilang, orang yang datang ke klub malam, ke dunia hiburan, itu orang senang apa orang susah? Pasti orang susah. Orang susah ya. Orang susah. Maka kenapa klub malam disebut dunia hiburan? Karena mereka menghibur diri di tempat itu. Ya. Pertanyaan saya, kenapa mereka mencari hiburan di tempat dunia malam? Karena mereka nggak terhibur di pengajian. Ya. Kenapa mereka nggak mencari kesenangan di klub malam? Karena mereka nggak mendapat kesenangan di tempat pengajian. Makanya kudune, ini tradisi ahlu sunnah itu loh. Pengajian-pengajian yang menyenangkan. Ya. Saya kemarin bilang begini, ada yang DM saya begini. Ini ya karena orang kita perlu ngomong. Kamu itu nggak usah ngaji. Saya bilang, kenapa? Ya ngaji ini minimal kelasnya kudune kayak Gus Bahak. Ya. Saya bilang. Ada yang ngomong gitu? Iya, saya bilang. Idealnya, dai-dai kita tuh semuanya kayak Gus Bahak. Ya. Tapi golek wong kayak Gus Bahak itu ya nggak tenan gitu loh. Yang punya mazhab seperti beliau itu. Dari 200. Dan kalau semua dai ngaji kudu ngenteni ngalim kayak Gus Bahak. Seberapa banyak medan ngaji yang akhirnya tidak tersentuh. Makanya menurut saya, untuk dakwah tidak harus nunggu ngalim. Kalau harus nunggu ngalim, Gus, akan semakin banyak kemudian orang-orang terpapar hal yang tidak jelas. Makanya sebetulnya tugas kenabian ya, meneruskan risalah itu, Kanjeng Nabi kan pernah dawuh, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat ya. Nah, jadi sebetulnya semua orang, semua netizen itu punya peluang untuk berdakwah. Jadi tidak harus ngalim maksudnya. Misalnya apa? Jihad di dalam bersosial media itu. Ya, kalau dalam Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Seru dan ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Kalau kita nggak bisa menyerukan, ya sekarang memberikan like, ya kan? Jariah subscriber lah. Iya, jariah subscriber, jariah like, memberikan komen yang baik, kemudian men-share ya. Postingan-postingan dakwah yang baik lah. Kita kan sudah bisa menentukan baik. Itu sebetulnya sudah melakukan berdakwah. Kalau saya dulu itu landasannya ngeten, Gus. Ngalim jelas enggak, soleh apalagi pencilaan. Tapi kenapa kemudian keberanian itu muncul? Saya ingat tuh dalam surat Yasin tuh waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a. Ini betul-betul dalil yang saya pakai untuk akhirnya menempuh jalur hari ini. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki dengan tergesa-gesa gitu kan.
Yang saya nanya beberapa kiai itu yang dimaksud rojul di situ ternyata namanya Habib Suro An-Najjar. Dia tukang tebang kayu. Iya, iya, iya. Ini Habib Suro Rojul itu tukang tebang kayu. Tapi kematian si rojul ini ternyata ditangisi malaikat. Padahal dia bukan nabi, bukan wali, bukan kiai, tangisi malaikat. Lah ketika saya tanya sama guru saya, kenapa guru kok ini nangis? Ternyata si rojul itu punya satu kelebihan, Jen. Ngajak orang, qala ya qaumit tabiul mursalin. Ngajak orang untuk ngaji kepada para nabi dan para rasul. Ngajak aja dia. Ngajak aja itu. Ayo kan ono pengajian karo Gus Yusuf. Ayo melu. Ono pengajian karo Pak Kiai Said, ayo melu. Cuman dia nggak mulang, cuman ajak-ajak tok. Lah hari ini kemudian kalau kita punya medsos, kalau seandainya Gus Yusuf posting tentang hikmah bulan Sa'ban itu, Anda tidak bisa ngendikan kayak Gus Yusuf, tetapi Anda bisa menjadi rojul ini. Memviralkan apa yang disampaikan oleh Gus Yusuf. Anda termasuk golongan dari rojul ini. Ternyata dia bukan nabi, tapi malaikat nangis, aras bergetar ketika dia mati. Mau ajak-ajak uang supaya gelem ngaji. Lah, saya bilang begini, kita menjadikan penampilanku, packaging itu menyenangkan. Supaya orang tertarik ngaji. Lah wis gelem ngaji tenan, ayo sowan Gus Yusuf, ayo sowan Gus Baha, ayo sowan Kiai Said. Tapi kan butuh orang kayak saya, Jen, SPA. Apa itu? Sales Promotion Akhirat. Jadi digawe menyenangkan dhisik, begitu orang tertarik ke tempat saya kayak beberapa kali, kula seneng kali Islam Gus, kula pengen ngaji tenan, dealer surga ya. Iya, kula kedah sowan sinten. Saya arahkan ke Tegalrejo, saya arahkan ke Ploso, saya arahkan ke Gus Bak dan lain sebagainya. Cukup saya menjadi marketing. Marketing. Jadi saya itu tergerak dengan rojul itu, Gus. Awalnya cuman itu toh. Ya, kalau seperti Gus Miftah kan kita paham posisinya menjadi marketing. Dan sekarang ini yang repot banyak orang yang kelasnya marketing tapi sudah merasa menjadi dealer. Gitu. Nah, ini yang repot. Dan marketing kelasnya dealer ya, kayak dealer. Ya. Akhirnya dia juga membunuh yang lain. Ini tokonya jelek, ini menjelekkan yang lain dan sebagainya. Dalil tadi balighu ani walau ayah itu benar. Tetapi di satu sisi bahaya ya Gus ya. Tapi di satu sisi kuncinya apa? Jangan berhenti belajar, itu kan? Karena walaupun cuma satu ayat juga harus dipahami betul itu. Kalau dia hanya berhenti di satu ayat tok yang dia jual itu hanya walan tardo angkal yahudu walan nasara, hatta tabi'at tahum. Wah, akhirnya kan Allahu Akbar terus itu kan nggak ada berhentinya gitu loh. Sementara ayat yang lain dia tidak mau mempelajari. Iya, tapi kan prinsipnya dakwah itu kan mengajak ya. Jadi kalau kita itu men-share, itu kan pada dasarnya sudah mengajak. Dan itu cara yang paling sederhana hari ini. Karena saya sering melihat itu loh, ngendikan-ngendikannya Gus Yusuf, koyo Gus Kausar macam-macam. Itu bagus itu loh. Tapi ternyata belum bisa kemana-mana karena orang-orang ini belum mempunyai kesadaran ini. Maka yang pernah saya sampaikan di PBNU itu ketika saya membaca al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjulum bima kanu yaksibun, itu saya mendapat pemahaman itu ketika naik pesawat, Gus Yusuf. Jadi saya pulang dari Taiwan, saya mikir, kenapa kok yang berbicara tangan, yang menjadi saksi kaki, kok bukan mulut? Karena hari ini baik dan buruknya orang itu akan terlihat dari jempolnya, Gus. Orang sekarang bisa berbuat buruk dengan medsosnya, dengan memposting, membuli, menghina orang hanya dengan menggunakan jempolnya. Tapi juga dengan jempol ini kita bisa banyak memberikan manfaat ketika kita nge-share hal-hal yang bermanfaat dari para kiai. Contoh begini, kita ngaji dengan Kiai Said. Nggak mungkin Kiai Said itu mainan gadget. Lah orang-orang yang mendengar fatwanya Kiai Said ini yang berkewajiban. Ini yang berkewajiban, dan ini hukumnya wajib, Jen. Kalau bisa PBNU bikin fatwa, nge-share ceramahnya Kiai hukumnya wajib. Digawe fatwa, Jen. Lembaga Basul Masail ya. Basul Masail itu. Jihad hari ini kan jihad bil medsos. Bil medsos. Maka saya bilang jadikan medsosmu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan kamu jadikan medsosmu sebagai wasilah mendapatkan murka Tuhanmu. Nah, Gus Yusuf di pesantren sudah menerapkan itu, Gus ya. Apa artinya? Memberikan satu silabus dan edukasi tentunya kepada para santri bahwa jihadmu yang terbaik hari ini salah satu yang paling mudah dikerjakan adalah oleh sosial media itu. Iya, dengan sosial media. Meski santri itu Pak boleh bawa HP ya, gini. Kalau santri memang tidak boleh bawa HP. Oh, tidak boleh bawa HP? Tidak boleh bawa HP. Tidak boleh. Kalau yang masih fokus belajar nggak boleh bawa HP. Yang kita kasih. Jadi 10.000 santri itu katakanlah begitu, itu semua nggak pakai handphone? Nggak pakai HP. Nggak pakai HP. Cuman ada santri yang dengan sekolah yang memang jurusannya multimedia,
jurusannya broadcast, itu anak-anak yang bawa HP, bawa laptop, Iya, 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 iya. hanya diberikan ketika dia pas, Tertentu saja ya. ya tugas. Nah, pemahaman seperti itu yang sering kita sampaikan justru kepada para alumni, Iya, iya. para alumni untuk ayo kita sekarang melek gadget, tidak hanya untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi, tapi gadget ini juga bisa cari pahala, itu kan. Iya, iya, iya. Dan juga santri yang persiapan mau mukim bahasanya, santri yang mau pulang itu kita kasih pemahaman tentang sosial media gitu. Iya, iya. Tapi kalau yang di dalam memang bersih, Sama sekali ya. sama sekali nggak ada, Iya. nggak ada HP. Tapi itu tidak berhandphone itu kenapa Gus? Kan sebuah tuntutan sekarang ini. Karena anak-anak ini masih labil, itu satu, masih labil dan anak-anak ini masih butuh fokus, Iya, iya. butuh fokus untuk belajar, untuk ngaji gitu loh. Apalagi yang dengan sekolah ini kan juga terpecah antara ngaji dan sekolah ini. Apalagi kalau kemasukan HP. HP ada manfaatnya, tetapi juga ada madorotnya. Tinggal tergantung kapan dan siapa yang megang kan. Nah, Ya. kita melihat bahwa kalau santri masih fokus ngapal ke alfiyah, fokus ngapal ke jurumiyah, dikasih HP ya ambiar. Iya. Ambiar itu. Iya, kalau lagi ngapal ke Alfiah, tahu HP, itu jadi Iya. Allah yang menguatkan, HP yang mengambiarkan. Dan kita juga Tapi emang gini ya, lanjutkan Gus Yusuf tadi. Ya, ya. Kalau kita lihat traffic pengguna medsos itu Gus, itu memang rata-rata di usia milenial. Iya. Maka kemudian saya itu dapat jawaban kenapa dakwah ahlus sunnah itu di kalangan milenial itu kalah. Iya. Iya, iya. Karena memang usia-usia milenial di orang kita itu rata-rata masih tinggal di pesantren. Iya. Yang mereka belum boleh bawa HP. Ya, ya, ya. Sementara kelompok minhum itu kan tidak di pesantren, maka mengakses medsosnya lebih banyak. Ternyata jawabannya itu. Kenapa kok kita hari ini salah satunya ketinggalan di masalah Ya, ya. medsos itu. Dan itu kan trafficnya kelihatan ketika pas liburan pesantren, Ah, bulan Ruah, Ramadan, Syawal, itu santri libur itu pasti naik, followernya para kiai-kiai itu pasti naik. karena mereka punya kesempatan untuk Ya, ya, ya. Iya. molo gitu. Ya, jadi menarik sekali ya tadi yang disampaikan oleh baik Gus Miftah maupun Gus Yusuf ya, bahwa sebetulnya tinggal keinginan kita yang kuat untuk bersama-sama menyebarkan kebaikan, karena Islam sebagai agama kebaikan tentu menjadi tugas kita untuk bersama-sama menebarkan dan menyebarkan kebaikan. Nah, sekarang ini data dari Pew Research Center di kalangan pelajar itu 4% dari kalangan pelajar itu mereka terpapar radikalisme. Iya. Ya. Nah, di tengah situasi ini masih saja ada yang meletakkan Islam itu dengan cara-cara yang keras, dengan wajah yang garang, sehingga menimbulkan orang itu bukannya dekat dengan Islam, malah menjauh dengan Islam. Gus Miftah ini saya kira salah satu contoh yang sangat baik sekali. Kalau dulu, zaman para aulia dulu ada di Indonesia, ada Wali Songo, kita kenal ada Sunan Kalijogo. Ya. Perdebatan antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Giri itu juga luar biasa soal menerapkan dakwah melalui budaya. Sunan Giri itu kan adalah salah satu sunan yang memang kekeh kuat soal fikih. Sementara Sunan Kalijogo itu ya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka budaya itu bisa menjadikan infrastruktur di dalam berdakwah. Saya sampai punya syair Sunan Kalijogo Gimana? tentang dakwahnya Sunan Kalijogo itu. Ya, monggo Gus. Ana kalane dakwah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijogo pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno. Itu saya ajarkan ke santri saya. Iya, iya, iya. Terus terakhirnya pakai sholawatan ya? Selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Allah, luar biasa. Dan saya kira
Ya layak lah ini Gus Miftah kita sebut sebagai Sunan milenial ini ya. Bukan, kalau saya pernah Gus, di Hong Kong itu Mbak Kung Yan. Kalau di sana saya disebut Presiden Kung Yan. Kung Yan itu Jadi apa? Kung itu ART di sana, asisten ART, rumah tangga. iya, iya. Kalau saya masuk ke Hong Kong itu kaosnya Presiden para Kung Yan. Gitu. Mereka manggil saya wali YouTube. Wali itu. Wali YouTube. Karena tontonan mereka ketika bekerja itu ya cuma dengerin YouTube, delok YouTube. Dengerin YouTube ya. Di dapur, di setel ya. Iya, dan potensi di sana, inilah kenapa kok saya itu tetap meluangkan waktu untuk ke Taiwan, ke Hong Kong. Ternyata banyak majikan itu Gus, gara-gara melihat akhlak yang bagus dari para Kung Yan ini, Iya, iya, iya. itu akhirnya banyak juragan yang masuk Islam Gus. Iya. Saya pernah beberapa kali Islam ke orang di sana seperti itu. Iya, iya, iya. Karena saya sampaikan kepada mereka, Nduk, orang non-Islam itu tidak membaca kitabmu, tidak membaca hadismu. Tetapi Iya. orang non-Islam itu melihat akhlak dan perbuatanmu. Betul, betul. Maka kalau kamu pengen mensiarkan Islam gampang, jadikan akhlak dan perbuatanmu akhlak yang menyenangkan. Ya, jadi ini ngomong-ngomong soal dakwah ala Kiai-Kiai NU ya, yang mengajarkan Islam yang ramah bukan yang marah. Itu luar biasa. Saya sendiri ketika ngantor di PBNU, satu hari saya pernah jam 10 pagi ngantor, ya, kedatangan seorang bule ya, dari Lituania. Ya. Dia salah satu CEO di Jakarta. Datang ke PBNU, do you speak English? Yes. Terus setelah itu dia mengatakan, saya ini tertarik dengan Islam dan saya itu tertarik dengan NU. Ya. Karena ternyata para kiai NU dan NU ini mengajarkan Islam yang betul-betul menyenangkan, menyejukkan. Terus mohon saya dibimbing untuk membaca 2 kalimat syahadat. Lalu saya bimbing itu membaca 2 kalimat syahadat dengan bahasa Inggris ya. Dan saya kira peristiwa kayak begini saya ketika ngaji di tempatnya Gus Miftah juga. Dan dilelajen ya, kalau Banyak itu yang dimualafkan ya. betul ya. Saya ke sana itu ada 10, 20 orang. Yang minta Masal. syahadat itu. Iya. Saya punya pengalaman menarik itu 2 yang menurut saya sampai hari ini saya terngiang. Yang pertama Mbak Vivi dari Jerman. Oh. Jadi dia orang Indonesia tapi udah lahir di sana. Iya, iya, iya. Itu dia dulunya ateis, Gus. Tapi KTP-nya Katolik. Tapi sebenarnya dia ateis, nggak percaya dengan Tuhan. Datang ke Jogja, DM saya, dia bilang, Gus, I will to be Muslim. Gitu. Terus saya tanya, agamamu dulunya apa? Ateis. Ateis. Menurut dia itu Islam itu agama yang kotor lah. Gitu. Wah, nggak jelas. Lah, dia itu masuk Islam hanya gara-gara saya berbicara soal indahnya kematian untuk orang Islam. Apa Gus? Itu apa tuh? Dia pengen kemudian tertarik, pengen mati secara Islami. Apa yang Gus Miftah ceritakan soal Saya cuma indahnya? soal turi-turi putih. Turi-turi putih itu. Ya kan? Turi-turi putih sira kabeh tak turi wong ku yen wis mati dibungkus. Dilakukan Gus. Lakukan. Turi-turi putih dilakukan. Loh, ini nggak ada sawerannya, Don. Tapi perlu ini Gus Miftah udah lama nggak manggung. Jadi Nggak manggung, energinya makanya banyak ini untuk Jadi sampai suaranya pales. mengobati. Kantor kerja pales. Tenang Gus, $5.000 Gus. Masuk apa makjub ini? Kalau podcastan sama Mas Imam itu ini bayarannya bukan dolar, Jen. Ya betul. Yen mata wong Jepang. Iya nopo. Yen rono ya disangoni, yen rono ya matur nuwun. Jadi saya waktu itu nerangke tentang turi-turi putih. Iya, iya. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Ana cleret tiba nyemplung, mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Lah ternyata si Vivi ini, Gus, walaupun dia tinggal di Hamburg, Iya. itu dia tahu bahasa Jawa karena aslinya Solo. Iya. Dia japri saya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Dia bilang habis nonton pengajian saya tentang turi-turi putih. Iya. Waktu itu saya sampaikan, turi-turi putih sira kabeh tak tuturi, wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Iya. Kain putih. Kalau sekjen ini besok bolehlah pakai warna hijau, sekjen toh. Paling malaikatnya bengok, wow, lontong. Marmoga warga NU kayak gitu. Itu dia penjelasan turi-turi putih itu menurut dia masuk akal. Akhirnya dia datang jauh-jauh dari Hamburg satu keluarga, Gus. Saya masih ingat saya dibawakan kaos Munchen 2 kaos. Iya. Dan dia akhirnya minta disadarkan di pondok. Satu lagi dari Jerman, dari Australia.
tepatnya dari Canberra. Ya tadi soal putih itu apa tuh hikmah dari apa tuh? Dia bilang ternyata kok ketika saya menyampaikan kewajiban orang hidup kepada yang mati dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, kemudian menguburkan itu menurut dia menarik. Menurut dia menarik dan dia tidak pernah mendapatkan pembahasan itu sebelumnya. Ya. Menurut dia itu Islam itu jorok. Apalagi ada talqin ya. Wow, udah bisa. Apalagi talqin menjadi menah itu. Iya. Menurut mereka itu Islam itu jorok kumuh. Karena selama ini dia sering melihat dokumenter itu loh, pesantren macam-macam itu gitu loh, kayak gitu. Begitu mendengar penjelasan ini menurut dia menarik dan dia akhirnya ke Jogja minta diislamkan. Satu lagi si Antonio Skodori dari Canberra. Dia jauh-jauh datang ketika saya tanya kenapa you pengen masuk Islam di sini. Dia bilang because your Islam is enjoy, relax and happy. Dia hanya mengatakan karena Islammu itu menyenangkan gitu saja. Saya syahadatkan, malamnya langsung pulang nggak Australia lagi. Luar biasa ya. Maka kenapa kemudian seorang mau dibilang Miftah orang alim, orang soleh, isone mau kaya ngono? Ya buktinya ada hasilnya kok, Jen. Iya ya. Jadi jangan suudon ya dengan penampakan luar. Ya. Justru kalau saya itu dianggap tidak ngalim malah saya seneng, Jen. Enggak beban bagi saya. Tidak harus ngotot ya. Enggak ngapa, Yus. Saya gampang saja kok. Lek ono kleru-kleru ya memang. Yo memang orang alim kan gitu. Lah kayak gosok kleru ora pantas itu. Lah saya pantas. Iya betul. Jadi masih ada kan kelompok-kelompok atau sebagian masyarakat yang sumbu pendek ini, ya Gus Yusuf ya, yang misalnya ketika awal sekali dulu Gus Miftah viral itu, sholawatan kok di diskotik gitu kan, pengajian kok di diskotik gitu. Jadi dan ketika itu kan orang banyak yang nyinyir ya, mencibir. Mereka tuh nggak mungkin lah akan kembali ke jalan yang benar ya. Jadi bestialah dewe. Ya, sia-sialah. Gus Miftah berdakwah di tempat-tempat seperti itu sia-sialah. Nah, ini Gus Yusuf melihat fenomena dakwah ini gimana, Gus? Kalau menurut saya kan sekarang ini kita tinggal berbagi peran. Tinggal berbagi peran itu loh. Peran seperti beliau ini kan saya pun juga nggak bisa. Saya melebihi diskotik malah bablas Rabali gitu loh. ini beda lagi gitu loh. Iya. Gus Miftah masuk di pesantren nunggoni santri-santri mungkin. Ya betah paling saya. Betah itu kan. Iya. Dan juga orang betah ya Gus ya? Iya. Orang betah. Makanya saya kalau ngaji di pondok itu kan seminggu sekali nggak mesti Jen. Iya. Jadi kalau Gus Yusuf masuk diskotik, orang balik malah ya? Orang balik, bablas itu. Ya, terus gimana Gus? Dan juga mungkin segmennya juga akan berbeda. Iya. Hari ini ada Gus Baha itu kan. Itu alim, bersahaja, luar biasa ya. Gitu loh. Wali lah beliau ini sekarang. Iya, terus beliau juga punya jamaah sendiri. Iya. Ada Gus Miftah, ada yang seperti Gus Mus, Pelan, itu juga semua menurut saya memang ada posisinya sendiri. Iya. Dan seperti Gus Miftah ini malah ibaratnya madangi jalan petang gitu loh. Waduh. Kalau yang udah terang benderang gini kan enak aja kita. Iya. Saya ngaji di pesantren, itu kan. Itu memang dari rumah anak-anak itu udah niat ngaji. Itu loh. Jadi model apapun diterima gitu loh. Model apapun diterima. Tapi kalau kayak Gus Miftah ini kan ngaji wong sing urung niat ngaji. Betul. Jadi lebih sulit. Saya ndadak kudu golek kacamata sik itu loh. Kadang apa jenengan make upan, kadang ini pakaiannya gimana. Ini lebih luar biasa. Iya. Memang salah satu yang selalu dikritik sama orang-orang haters itu soal pakaian, Gus. Iya. Soal pakaian. Kiai kok ngaji ning anu koyo ngono bentuke. Iya. Ya, saya nggak apa-apa lah. Karena saya punya prinsip. Kalau ada orang membicarakan kekuranganmu tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah, luar biasa. Dan kita itu tidak pantas memang menghakimi seseorang dari penampakan luar ya. Orang yang mungkin sekarang auratnya terbuka dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu kan, seperti yang Gus Miftah podcast baru-baru ini ya. Iya, sama mbak-mbaknya itu. Iya, kan kita nggak pernah tahu bahwa 2 rakaat yang pernah dikerjakan oleh si mbak-mbak ini mungkin bisa itu yang menutup kekurangan di buka itu yang utama mungkin daripada setiap malam tahajudnya kita kan. Iya. Kita nggak pernah tahu kan itu, Gus. Itu kan saya itu rahasia pas semua. pernah betul-betul nangis, Gus ya. Ngaji di Masjid UGM. Masjid UGM ada mbak-mbak pakai ini tutup karena dia malu kan barangkali. Iya. Dekat,
Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Karena anak di kafe sama di lokalisasi manggil saya Abah. Waalaikumsalam. Dia nangis tahu-tahu. Lah kamu siapa kok nangis? Saya jamaah Bose, kalau klub alam. Lah kenapa nangis? Sebulan yang lalu saya masih ngaji sama Abah di Bose. Di Bose. Dan alhamdulillah hari ini saya di Jogja, Jalan Magelang. Ya. Jalan Magelang. Dan alhamdulillah saya sekarang bisa di sini. Doakan saya istiqomah. Artinya dia udah nggak di situ lagi ya sekarang ya? Iya, makanya saya selalu mengatakan apa? Dia udah keluar sejak sebulan itu setelah pengajian terakhir. Dan ini orang yang betul-betul dari keluarganya nggak pernah ngaji. Iya. Pokoknya wong mentah gitu. Iya. Cewek mentah, ya jualannya kayak gitulah pokoknya. Maka saya selalu sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Iya. Kalau ada orang salah kita vonis semaunya. Tapi kalau kita punya salah dibela semati-matinya itu. Betul. Lah barangkali penerimaan itu, Gus. Saya wallah, saya selalu mengatakan, saya itu tidak alim. Maca kitabku membleketot gitu. Iya. Bener, saya akui. Wong kita paling dhuwur sing tak waca iki mung takrib kok. Iya. Gitu. Beneran. Iya. Jadi kalau kemudian kenapa mereka bisa menerima? Saya pikir bukan masalah konten ya, tapi masalah kaifiyah. Iya. How to do-nya ini. Iya. Yang ketika saya masuk ke sana itu saya tidak hanya berbicara soal ngaji, tapi manajemen. Kayak saya sering mengingatkan ke mereka, ingat kamu masuk ke sini karena apa? Ke sini kamu sekarang udah dapat apa? Dan jangan sampai kamu melupakan tujuan kamu dulu ke sini. Contoh begini, Gus. Saya itu banyak mahasiswi yang masuk ke tempat seperti itu gara-gara apa? Orang tuanya nggak bisa ngirimi duit, maka dia ambil cuti, kerja di tempat seperti itu supaya dia bisa melanjutkan kuliah. Dan banyak kasus begitu cewek itu punya uang lupa dengan kuliahnya. Lah tugas saya mengingatkan mereka, ingat loh, kowe mbiyen ngene lho, Nduk. Awalmu melebu kerja seperti ini karena supaya bisa melanjutkan kuliah. Betul. Kalau sampai hari ini kamu nggak kuliah, kamu salah. Iya. Dan ternyata itu diterima, Gus. Kayak saya bilang, duit di sini tuh nggak berkah, Gus. Kenapa? Uang setan dimakan iblis. Saya bilang, nggak ada istilah uang setan dimakan iblis. Yang ada itu adalah yang pegang uang, itulah yang kayak setan, yang kayak iblis. Ya akhirnya saya punya banyak kasus, anak LS itu ngumroh ke uang tua nih, Gus. Iya. Saya kalau ditanya soal hal haram, saya nggak jawab. Dari hasil itu Dari ya? hasil itu. Iya. Yang bangun masjid, ngumroh ke uang tua nih, bahkan berangkat haji ada. Bagaimana hukumnya umroh dengan uang seperti itu? Ya itu urusannya Allah lah gitu. Saya kalau ditanya, Gus ada pahalanya nggak? Ya mohon maaf Gus, kita bukan panitia pahala gitu aja. Iya. Ya bingung lah Gus jawabnya itu. Saya bukan ahli fikih. Iya. Dan kembali bahwa ketika perbedaan itu ya dikelola dengan indah itu luar biasa. Ya, kita kan sudah mengenal di kalangan NU, kita kenal ada NU garis lucu. Yang sekarang ini juga diikuti oleh Katolik ini. Katolik garis lucu. Saya teringat ya ketika Mas Deddy Corbuzier, ketika awal setelah membaca 2 kalimat syahadat dibimbing langsung oleh Gus Miftah dan diundang ke PBNU, itu Deddy Corbuzier itu menceritakan, saya ternyata ketika masuk Islam itu menjadi perdebatan antara NU garis lucu dengan Katolik garis lucu. Kata NU garis lucu, alhamdulillah kita punya saudara baru, akhirnya Deddy Corbuzier masuk Islam. Lalu dibalas oleh Katolik garis lucu. Ya. Wong dulu zaman dia masih Katolik juga jarang ke gereja kok. Lalu NU garis lucu kan dikenal cerdas kan. Lalu menjawab lagi NU garis lucu. Diambil hikmahnya saja. Siapa tahu dengan masuk Islam, jadi warga NU, jadi anggota Banser, setiap Sabtu Minggu malah rajin ke gereja. Jadi bahkan dari Corbuzier ya, setelah masuk PBNU juga jadi lucu. Dia ketika datang di Kramat Raya itu, ribuan orang masuk itu udah susah sekali kan waktu itu, Gus. Dan ketika sambutan ke Deddy Corbuzier, pertama kali dia mengatakan, saya baru kali ini membuktikan bahwa warga NU itu orang baik. Apa cirinya? Dompet saya masih aman, nggak ada yang nyopet katanya. Jadi ini luar biasa ya, karena seorang Deddy Corbuzier yang kita tahu ya, selalu berpikirnya logis dan seterusnya, ternyata akhirnya minta dibimbing oleh. Dan saya bilang sama Deddy, karena banyak orang bilang ngeten Gus, Miftah ki ngekup Deddy supaya nggak belajar sama orang lain. Salah betul. Betul salah. Saya bisa di chat
dicek di chat saya itu, saya minta sama Dedi untuk belajar kepada siapapun. Ya. Sampai Pas- sekarang masih ya, sampai Nah, sekarang. sampai saya bilang begini, saya nggak suka kamu membanding-bandingkan Ustadz. Ini juga nggak hanya untuk Dedi ya, untuk semuanya ya. Saya itu paling nggak suka santri itu membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan Gus, membanding-bandingkan ulama. Santri saya bilang, kamu nggak boleh membanding-bandingkan Abah dengan siapapun. Semua kiai harus kamu ikuti. Ya. Kalau toh kemudian kiai itu berbeda ya lumrah. Kiai itu punya mazhab masing-masing. Kue lah membanding ke Abah dengan Gus Yusuf, sak modalnya ora bakal ketemu. Ya, ya. Karena semuanya Iya. bisa menjadi apa punya mazhab masing-masing. Betul, betul. Saya nggak mungkin barangkali bisa duduk seperti Gus Yusuf. Betul, Dan Gus Yusuf barangkali juga susah untuk menjadi seperti saya. betul, betul. Maka kita tuh nggak ada hak Gus membanding-bandingkan aku seneng dengan ini, nggak seneng dengan itu. Dan ini penyakit loh Gus di santri itu, di jamaah itu. Ya, ya. Suka dengan ini, nggak suka dengan itu. Kenapa saya bilang, kamu nggak boleh membanding-bandingkan habaib. Lah, kowe iki duwe habaib kok banding-banding ke habaib. Ya. Kowe iki dudu kiai kok banding-banding kiai. Itu penyakit loh Gus. Ya, ya. Ini menurut saya bahaya. Kalau Ya. menurut Gus Yusuf pripun Gus? Ya, di satu sisi bahaya memang. Kalau kita antar para kiai terus dibandingkan, akhirnya kan terus nanti juga dibenturkan. Setelah dibandingkan kan dibenturkan. Saya sering ada orang nanya soal hukum mamanya. Gus, ini pripun menggah jenengan? Saya kemarin dengar dari kiai sana kok seperti itu. Sudah ini mulai. Ini sudah mulai, ini pancingan kan Ya, ya, seperti ya. itu. Ya sudah, kalau kiai sana seperti itu monggo jenengan cocok, jenengan pakai. Kalau enggak juga enggak masalah gitu loh. Mungkin kiai lain juga punya pendapat yang berbeda gitu loh. Ya, ya. Tetapi- Kalau jatuhnya di ilmu, Ya. nggak jadi masalah Jen. Tapi kalau sudah kemudian larinya ke personal itu loh. Ya. Nah, Betul, kan kadang-kadang betul. seperti itu pancingannya ilmu, debat ilmu, tapi kemudian ujung-ujungnya ke personal, ngerasani Iya, uang iya. gitu loh. Iya, ya. Tapi kalau memang tadi cari guru itu juga nggak gampang gitu kan. Jadi kayak Gus Miftah tadi, nek kleru golek pengajian, angel Angel, sendangane. angel, wes angel. Angel temen tuturanmu. Jadi ya memang juga itu juga mereka punya hak untuk membandingkan. Iya. Kok galak temen to idik-idik nesu. Sing iki kok rileks. Ini kan juga mereka juga membandingkan Iya. dalam hal itu. Itu ya sah gitu loh. Sah. Dan sebentar lagi kita ini di bulan Desember, meskipun sudah ada kritikan dan masukan dari semua pihak, pemilu kada untuk ditunda dulu, ya, karena dengan pertimbangan Termasuk PBNO ya? itu PBNU juga sudah menyampaikan satu himbauan, ya, karena di situasi pandemik ini, terutama di daerah-daerah yang zona merah, ya, kalau ada kumpul-kumpul orang, tentu akan menimbulkan penyebaran penambahan jumlah terdampak COVID, dan tentu ini berisiko pada kematian. Memang ini menjaga keseimbangan antara kesehatan, bahkan ini kemanusiaan, ya, dengan proses dalam demokratisasi ini memang sesuatu yang luar biasa. Nah, pemerintah tetap kekeh, ya, akan menyelenggarakan pemilu kada pada tanggal 9 Desember. Ya, yang bisa kita lakukan adalah sekarang berdoa. Ya, berdoa agar ditunda pemilu kadanya. Ya. Coba saya tanya sama kedua sahabat kita yang orang Iya, partai iya. ini. Kan ini ada dua posisi, satu orang partai, satu kiai. Iya, iya. Itu menyikapinya gimana Gus? Iya, iya. Kalau Gus Yusuf, Kalau saya sebagai orang partai, saya memahami betul nggak bisa ditunda ya? tahapan-tahapan stepping yang sudah dilakukan baik oleh KPU ataupun oleh calon gitu kan. Iya, iya. Saya tuh sampai hari ini kan gini, ini dalam situasi pandemi yang nggak jelas, masa jabatannya konon katanya 3 tahun, 2 tahun setengah atau 5 tahun, Iya, iya. kok masih ada yang mau nyalon, itu saya udah terima kasih. Iya, Ya wong sing pancen anu lah, situasi kok ini kok Ono gelem sing nyalon gelem, gitu kan. Modalnya sama, durasinya lebih pendek ya? Iya, iya. Nah, dengan persiapan yang seperti itu, terus juga sekarang kalau mau ditunda kadang juga ditunda sampai kapan juga nggak jelas. Iya, iya. Saya juga bisa paham apa yang menjadi alasan pemerintah, karena dalam situasi COVID ini kan juga butuh legitimasi Nah, untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis, darurat dan lain sebagainya. Ini dan itu tidak bisa diselesaikan oleh PLT ya? iya, tidak bisa diselesaikan oleh PLT. Ini butuh legitimasi yang kuat itu. Nah, Iya, itu yang legitimasi kuat kan hasil dari pilkada itu. Ah, Iya. Nah, tapi ketika itu nanti berbenturan dengan kemanusiaan,
Ya kembali dalilnya Gus Dur, Hmm. di atas politik itu ada yang namanya kemanusiaan. Kemanusiaan. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Ya ada kemanusiaan. Memang ada wacana bagaimana besok tidak digeneralisir. Taruh kata di kota ini zonanya hijau, silakan jalan. Di kota sini zonanya merah, mungkin ditunda. Gitu. Iya, iya. Dan juga ada yang berharap, oh besok Desember mungkin vaksinnya sudah jalan. Itu Ya, juga harapan-harapan itu menurut saya masih, saya rasa tetap pemerintah pun meskipun kukuh, tapi nanti kalau memang situasi darurat ya semua Ya, pasti ya. akan memahami gitu loh. Ya, jadi sebetulnya himbauan untuk menunda pilkada itu tidak berhubungan ini pro Jokowi atau anti Jokowi. Iya. Jauh sama sekali. Jauh. Tetapi lebih pada bahwa sampai hari ini tuh kita belum ada satu prototype success story di dalam penanggulangan COVID. Ah. Sehingga di tengah situasi seperti itu, kita juga melihat proses tahapan-tahapan pemilu kada, deklarasi, pendaftaran ke KPUD, ada yang jelas-jelas positif COVID, masih daftar ke KPUD, tatap muka dengan masyarakat langsung, itu kan menyebarkan. Iya. Bahkan ada kerumunan, ya kan, ya hiburan dan seterusnya, yang kemudian di tempat itu menjadi klaster dari penyebaran COVID. Nah, PBNU memandang bahwa kalau kedisiplinan kita masih kendor seperti ini, protokol kesehatan belum ketat, maka pemilu kada yang akan berlangsung tanggal 9 Desember itu kita pesimis, ya. Pesimis dalam pengertian ini akan menjadi ruang ataupun ini akan menjadi klaster baru bagi penambahan jumlah terdampak COVID. Ya. Dan itu kan korbannya kan nyawa. Ya. Iya. Kita jangan menghitung ada, misalnya kalau Kodari kan sangat ekstrim ya, menyebut ada 10 juta korban COVID. Jadi kalau misalnya kematian biasanya 4 atau 5% saja, 5% dikali 10 juta ya mungkin kira-kira sekitar berapa? 50 ribuan mungkin kalau nggak salah saya hitung ya. Atau 500 ribu jangan-jangan. Nah, itu jumlah kematian Gus. Nah, kan jangankan 10 ribu atau 50 ribu atau 100 ribu. Kan satu orang nyawa yang mati saja kan tidak bisa ditukar oleh apapun. Itu yang oleh Gus Dur disebutkan bahwa yang lebih penting dari politik itu adalah kemanusiaan. Ya. Maka dalam pandangan PBNU ya, ada salah satu unsur terpenting dalam maqasid syariah yang disebut sebagai hifdzun nafs, menjaga keselamatan jiwa. Jadi ini sebetulnya pandangan dari PBNU sebetulnya ya menjaga keselamatan setiap nyawa dari warga negara Indonesia itu adalah yang utama. Berapapun nyawa. Berapapun nyawa. Kita nggak bisa nyebut, oh, cuma 10 mau aja siji kok ya. yang mati misalnya. Nggak boleh. Nggak Tetap boleh. Nyawa is nyawa. Ya. Nah, di situ jadi Gus, jadi Ya. di situ. Saya sepakat memang NU harus bersikap seperti itu. Ya. Karena NU itu memang apa ya, organisasi yang ngopeni member itu mulai dari nang jero weteng wis didongani, Ya, ya. lahir didongani sampai mati pun juga diopeni. Ya. Ini memang salah satu kelebihannya NU. Ya. Bagaimana NU selalu mengedepankan tadi hifdzun nafas tadi. Ya. Nah, itu juga akan menjadi warning bagi pemerintah Ya. Ya. untuk bagaimana kalau memang tidak bisa ditunda. Itu bagaimana ada peraturan-peraturan yang memang Betul. harus ketat. Ibaratnya kalau paslon yang secara vulgar mengadakan pertemuan terbuka dan lain sebagainya mungkin bisa didiskualifikasi atau apa. Ya. Ini kan sekarang lagi juga dibahas tentang Ya. bagaimana sanksi-sanksi ini. Ini kalau kemarin NU nggak ngomong seperti itu ya malah tambah Kendor. kendor Tambah lagi kendor. gitu loh. Kalau saya catat cuma satu kok. Saya itu paling nggak nyaman ya. Kalau orang kemudian berbeda pandangan dengan pemerintah mesti dianggap anti Jokowi. Nah, Ya. itu. Kalau yang pro Jokowi. Ya. Ini kalau kita berpikirnya seperti itu, Indonesia bakal maju, Jen. Betul, betul. Yakin saya. Ya. Contoh begini, saya itu kan selalu mengatakan prinsip saya bernegara itu kan umatan wasata. Artinya ya kalau pemerintah bagus, murni kita dukung. Kalau ada salahnya ya perlu kita kritisi gitu. Betul, betul. Tapi kadang-kadang orang itu berubah jadi cebong, Ya. menjadi Kampret. kampret itu hanya dalam satu kasus umpamanya. Ya. Ya. Ini menurut saya nggak dewasa kalau seperti itu. Ya, Terus. ya, ya.
Kayak contoh hari ini PBNU mengatakan itu bukan berarti anti Jokowi. Iya, jauh sama sekali. Jauh sama sekali. Dan ini mindset yang dibuat di medsos. Iya. Seolah-olah gara-gara ini NU anti Jokowi. Itu nggak cerdas menurut saya. Ya. Nah, maka kalau memang pemerintah akan terus ya melaksanakan pemilu kada, ya yang bisa kita lakukan sekarang berdoa mudah-mudahan protokol kesehatannya bisa diterapkan secara sangat baik sehingga kita harapkan tidak jatuh korban, kan begitu. Karena seperti Ustadz Yusuf Mansur ya, saya lihat di postingan Instagramnya itu ada keluarga dari sahabatnya mengantarkan paslon tuh, Gus. 18 orang kena COVID, Gus. 2-nya meninggal. Jadi bisa kita bayangkan ini kalau 270 kabupaten kota loh. Coblosan ya. Ada 100 juta penduduk di sana. Ada tahapan kampanye, ada tahapan coblosan itu kan. Ya, meskipun tentu ada penambahan anggaran untuk APD sekian 3 triliun lebih kalau nggak salah. Saya kemarin dalam diskusi ya webinar itu ada dari KPU menyampaikan ada tambahan sekitar 3 triliun untuk APD bagi penyelenggara pencoblosan itu, pemilihan itu. Ya. Bukan bagi pencoblosnya kan? Bukan bagi pencoblosan. Ya? Ya itu kan 3 triliun untuk panitia toh. Ya untuk penyelenggara. Padahal yang berpotensi terpapar tidak hanya panitia, Ya, ya. termasuk pencoblos. Tapi kan nggak ada anggaran untuk pencoblos ya. Ya. Nah jadi ya mari kita pemerintah juga jangan meletakkan kritik ini sebagai anti. Ya. Dan pada kelompok-kelompok tertentu juga jangan menumpang mengkapitalisasi ini sebagai gerakan anti kepada pemerintah dan seterusnya. Ini nggak sehat lah. Ini barangkali malah menurut saya ini bentuk keadilan NU itu loh. Waktu usya'in fi mahal. Ya, emang tugasnya NU seperti itu, Ya, ya. mengingatkan. Tapi juga sebaliknya ketika pemerintah nanti jalan dengan protokol, dengan ikhtiar semaksimal, ini Bukan berarti tidak menuruti NU. Tidak mendengar NU kan betul. begitu. Tidak mendengar NU gitu loh. Mas Imam Pituduh, produser kita mana? Ini sudah berapa jam kita diskusi? Ini udah jadi 4 konten nanti ini. Udah 4 konten. Nah, sekarang kita mungkin akan mengakhiri dengan kira-kira Closing. begini, closing. Tapi sebelum ke closing begini, Gus. Ini kan sekarang orang banyak yang kehilangan pekerjaan, ya, PHK, sementara hutangnya banyak, cara membayarnya bagaimana, ya kan? Yang nggak punya utang cuma DPR kayaknya ya. DPR kan dinas pengajian rutin. Jadi Awalnya dia digaji Jadi, nih Gus lah ya. Gus Miftah ini juga DPR kan, dinas pengajian rutin. Nah, jadi apa bekal untuk saudara-saudara kita ini yang sekarang dalam masa sulit ini? Ya kalau saya sepakat kayak Gus Miftah, sambat kuwi orang rampungi masalah. Ngomongin masalah. Orang rampungi masalah. Sekarang kita ojo sambat. Saya sering ada orang datang ke rumah, ini gimana ini Gus? Saya kok COVID, bisnis saya, utang saya numpuk-numpuk. Saya bilangin, ojo pamer utang lah, saya akeh tunggale gitu loh. Ya. Jangan pamer kesusahan itu loh. Ya. Bagaimana sekarang kita ini saling menguatkan satu dengan yang Ya, lainnya ya. itu loh. Dan kita juga yakin bahwa ini memang ujian dari Allah. Ya. Itu. Dan Allah pun dalam hadis qudsi juga menyampaikan siapa yang tidak ridho dengan ujianku, siapa yang tidak sabar dengan musibah yang aku berikan, fattakhid robban siwaya, maka ambillah Tuhan selain Tuhan aku. liane. Wah, itu kan ngeri. Ngeri. Setelah itu fakhrut, keluar kamu dari bumiku, dari langit. Gak ada manggon ngendi Gus. Nah, gak ngendi kan. Jadi kowe dikai corona aja kok terus berpikir bahwa aku nggak hadir Iya. dalam dirimu, ya kan? Ya. Padahal kemarin kita 50 tahun dikasih nikmat oleh Nikmat, Tuhan, itu loh. Itu luar biasa. Dan Gus. lupa dengan nikmat. Iya, lupa Iya, dengan iya. nikmat, hanya perkara kecil akhirnya sekarang sambat, ngeluh, dan bahkan tanda kutip ada yang menyalahkan Tuhan. Iya. Ini kan Sebenarnya kalau orang-orang yang cerdas mengambil jalan tol untuk takarrub kepada Allah itu momentumnya sekarang ya. Iya. iya. Makanya Bisa kalau jadi, saya bisa jadi wali dada ini. iya, kalau saya kurangi insecure, perbanyak bersyukur. Ya. Jadi apa namanya? Ketika kemudian Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, itu pemahaman saya begini. Ketika Allah memberikan masalah kepadamu,
Allah tidak memerintahkanmu untuk mencari jalan keluar hingga penat, Iya, iya. tetapi Allah hanya memerintahkanmu untuk sabar dan sholat. Itu bos gitu aja bos. Dan mungkin kita akan akhiri dengan kita membaca sholawat tibbil qulub, karena di dalamnya ada doa untuk menguatkan hati kita agar tidak gundah gulana. Sekaligus juga di dalamnya ada doa untuk penyembuhan bagi kita semua yang sakit. Karena sekarang ini kan kita yang nggak terpapar COVID juga kan sakit juga ini. Sakit. Ya sakit dompetnya, sakit Ya, apa-apa. sakit semuanya kan. Kan PSBB. Ya, apa itu? Begitu dompet diambil PSBB. Apa itu? Pas saya buka bersih. Ah. Kita sama-sama baca sholawat tibbil qulub ya, Gus ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ya, kita ini sekarang di pelataran Borobudur yang luar biasa sejuk ya, dan menenangkan, bisa memberikan kebahagiaan, berbagi cerita untuk saudara-saudara kita dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa sedekah subscribe-nya Untuk NO Channel, untuk NU Channel, untuk Gus Yusuf Channel, untuk Gus Miftah Official, Miftah Official, dan untuk HF Channel. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Demikian dari saya, bil maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.